Banyak yang mengatakan Nikita Mirzani itu sulit banget untuk bebas. Rata-rata orang yang membela DRG itu adalah orang-orang yang mempunyai dendam atau sakit hati sama Nikita Mirzani. Haters Nikita Mirzani tertawa dungu ketika mendengar pledoi pribadi Nikita Mirzani. Padahal mereka nggak paham ya bahwa pledoi itu tidak harus selalu membahas teori pasal dan unsur pidana. Jadi begini, sahabat cendol, dalam dunia peradilan pidana kita itu ada dua bentuk pledoi atau pembelaan. Pertama, pledoi yuridis atau pledoi hukum. Biasanya disusun dan dibacakan oleh penasihat hukum. Isinya argumentasi yuridis, kemudian bantahan terhadap dakwaan dan tuntutan ya. Lengkap dengan analisa pasal demi pasal dan teori-teori. Kemudian kedua, jenis pledoi pribadi yang sifatnya lebih humanis ya. Ini biasanya dibacakan langsung oleh terdakwa gitu ya. Isinya bisa berupa pembelaan personal, ekspresi emosi, klarifikasi pribadi, atau upaya mengetuk hati dan mengetuk sisi kemanusiaan majelis hakim. Dalam kasus Nikita Mirzani, pledoi pribadi itu memang tidak fokus membantah unsur pemerasan seperti pledoi hukumnya ya. Ia justru mengungkap perasaannya, kekecewaannya terhadap jaksa yang ia nilai punya dendam pribadi dan membandingkan kasusnya dengan kasus lain yang dituntut lebih ringan. Yang jadi pertanyaan, apakah hal demikian salah gitu ya? Menurut kacamata netizen Cendol, tidak sama sekali ya. Karena pledoi pribadi itu memiliki fungsi moral dan psikologis. Memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan suara personalnya. Banyak kok majelis hakim dalam praktiknya ya, juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan konteks sosial dari sebuah perkara, bukan hanya teks hukum yang baku dan kaku. Nah, serangan Nikita Mirzani terhadap jaksa mungkin memang terdengar emosional ya, tapi secara strategis pledoi pribadi sering dimanfaatkan terdakwa untuk menunjukkan ketidakadilan yang ia rasakan. Menarik simpati publik dan hakim, kemudian menekankan bahwa ia juga manusia kok, bukan sekedar objek hukum. Jadi, sahabat cendol, ketika haters Nikita Mirzani yang dungu ya, menertawakan pledoi pribadinya, itu menunjukkan ya, bahwa mereka tidak memahami esensi hukum acara. Pledoi bukan cuma bicara soal pasal, tapi juga soal manusia di balik perkara. Hakim tidak hanya membaca dokumen, tapi juga mendengar suara terdakwa. Dan suara itu kadang lebih kuat daripada satu bandel berkas hukum. Banyak yang mengatakan Nikita Mirzani itu sulit banget untuk bebas. Tapi kali ini kita tidak membahas dari sisi hukum ya. Melainkan dari sisi non-yuridis. Jadi fenomena sosial dan institusional itu yang sering banget terjadi di Indonesia. Jadi sahabat channel, secara praktik, vonis bebas di Indonesia itu memang jarang terjadi ya. Dia bukan semata-mata karena setiap orang yang disidang itu bersalah, tapi lebih karena adanya kalkulasi institusional dan tekanan sosial. Coba kita pikirkan ya. Ketika seseorang sudah ditahan berbulan-bulan ya, kasusnya viral di media sosial, dan lembaga penegak hukum sudah membangun narasi di depan publik ya, maka pembebasan terdakwa ya seringkali dianggap sebagai bentuk kegagalan institusi. Institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan ya, tentu punya taruhannya sendiri. Kalau misalnya Nikita Mirzani divonis bebas ya, setelah 9 bulan ditahan dan kasus ini disorot oleh masyarakat, akan muncul persepsi publik bahwa sejak awal proses penanganannya keliru atau berlebihan. Hal itu tentu saja berpotensi menjatuhkan kredibilitas lembaga terkait. Nah, dalam kondisi seperti ini seringkali muncul kecenderungan antar lembaga untuk menjaga muka institusi. Bukan berarti selalu ada intervensi ya, sahabat cendol, tetapi ada pola kehati-hatiannya agar putusan itu tidak menimbulkan badai opini yang merugikan aparat penegak hukum. Ini fenomena yang banyak sebenarnya diamati dalam kasus public figure atau kasus-kasus viral lainnya. Bahkan dalam banyak kasus lainnya, kita itu sering banget melihat vonis lebih ringan mungkin terjadi dibandingkan vonis bebas murni ya. Karena vonis ringan dianggap jalan tengah ya. Terdakwa tidak sepenuhnya bebas, tapi juga tidak terlalu berat. Sehingga semua pihak merasa tidak kehilangan muka. Tapi perlu digarisbawahi ya, sahabat cendol, ini hanyalah analisa yuridis. Jadi kita tidak bisa menebak isi kepala dari 3 majelis hakim ya. Putusan ada di tangan mereka dan mereka juga terikat pada sumpah serta independensi. Tetapi secara sosial ya, fenomena jarangnya vonis bebas di Indonesia bukanlah hal baru dan memang sering terjadi. Besti, kalian sadar nggak?
abis pledoi, tiba-tiba ada yang huru hara itu tabayun ya, sehingga kita semua sebagai penonton ngerasa di prank. Terus dari kubu sana tiba-tiba kok kayak anyep gitu, ada apa? Aku curigation. Jadi kalau aku lihat-lihat ya Besti, ini kan kalau pendukung NM ini 80% itu betul-betul simpatisan. Kita ini tidak ada sutradara, tidak ada dalang yang mengarahkan. Kita benar-benar pure dari hati, benar gak? 20%-nya seperti si Paul itu, ya tahu sendiri lah ya, dia memang mencari keuntungan ya dari masalah ini gitu ya. Jadi sulit untuk mendeskripsikan dia sebagai pendukung NM. Si Paul itu mah cloud aja. Jadi karena kita ini tidak ada sutradara, tidak ada dalang, kita pure dari hati, kita simpatisan, jadinya mudah banget dipecah belah. Minggu depan, replik, duplik, abis itu putusan. Kita nggak tahu nih siasat apa yang sedang dilakukan. Apakah mereka mau mengobok-ngobok lagi pendukung NM sehingga kita saling serang satu sama lain? Atau apa? Atau apa gitu, karena mereka sedang masa hening ya. Hening itu sepertinya sedang bertapa mencari wangsit, entah apa yang akan mereka lakukan. Kalau ada AIO lagi, kita jangan mau tergiring. Anyepin aja, kita fokus ke Niki ya. Kehoakan kemarin yang terjadi itu juga aku yakin ada pihak-pihak yang berkepentingan ikut ngomporin, ikut manasin. Secara kan aku lihat juga ada yang suka menyusup masuk ke dalam komal-komal. Jangan mau lagi. Kita jangan lagi kasih panggung mereka ya Besti. Anyepin aja kalau mereka mulai menggiring opini ini itu. Kita fokus sama NM. Sarangnya. Rata-rata orang yang membela DRG itu adalah orang-orang yang mempunyai dendam atau sakit hati sama Nikita Mirzani. Kok bisa gitu ya? Rasa iri dengki, rasa sakit hati atau dendam ini dikait-kaitkan sama kasus yang udah terjadi sama Nikita Mirzani. Padahal mereka tahu sebenarnya kalau Nikita Mirzani ini nggak bersalah. Mereka tahu loh, nggak mungkin mereka nggak tahu. Cuma karena mereka udah terlanjur merasa sakit hati, dendam sama Nikita Mirzani, akhirnya dia, yaudahlah ini kesempatan gue untuk membalaskan dendam gue sama Nikita Mirzani. Itu kalau kata gue, udah pasti. Karena dari semuanya juga, dari semua yang terjadi di persidangan dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan juga semuanya mengarah bahwa Nikita Mirzani memang nggak bersalah. Cuma karena mereka udah gue terlanjur sakit hati, terlanjur gue dendam sama Nikita Mirzani, yaudah gue ambil kesempatan deh, gitu. Termasuk mantannya itu. Mantannya yang dulu banget tiba-tiba muncul sekarang, ikut menyerang Nikita Mirzani, dengan alibi bahwa dia memang mendukung DRG, mendukung kebenarannya dari mana sih? Gue tanya, kebenarannya mana? Pada punya mata nggak sih? Pada punya hati nggak sih ini sebenarnya? Yang gue bingung ini tuh sebenarnya mau ngebahas kasus atau mau bongkar-bongkaran aib, kok bisa-bisanya gitu aib Nikita Mirzani dikeluarin semuanya yang udah lama gitu kan, jejak digitalnya itu kan. Nikita Mirzani punya alasan tertentu kenapa dia melakukan hal seperti itu kan, personal brandingnya dia, supaya dia semakin terkenal, supaya dia semakin melambung gitu. Toh selama ini juga memang kan kita udah tahu semakin banyak hater, semakin banyak juga yang dia untungkan, semakin banyak juga yang dia dapatkan gitu loh, keuntungan yang dia dapatkan. Jadi nggak usah lah kalian gitu ngebongkar-bongkar aib atau memperlihatkan jejak digital apa segala macem. Kalau mau memperlihatkan ya kebaikannya. Kok bisa keburukannya semua dikeluarin, aneh gue. Bilang aja kalian tuh benci, iri, dengki. Dimana nanti akan dibacakan plot. Pledoi namanya. Makanya pahami hukum biar jangan taunya plot apa? Plot twist. Taunya nimbrung aja di level orang. Makanya pahami hukum biar jangan gagok plot. Pledoi namanya. Lebih pintar Intan nih gosip Anda. Lain kali ibu kalau mau buat konten itu ya, rambutnya itu dikeringin dulu, di blow dulu ya, dirapiin dulu, jangan urang-aring begitu ya. Itu rambut atau ijuk sih ibu. Halo Reza Gladys, nggak nambah orang lagi buat numbangin Nikita Mirzani? Tambah lagi lah kawanmu buat numbangin Nikita. Tapi ternyata salah orang kau Reza Gladys. Nikita Mirzani kau lawan. Apa kabar? Aman jantung kau dengar isi pledoi Niki kemarin? Seorang Niki nggak sanggup kalian lawan kan? Bergerombolan melawan Niki. Ternyata Niki tak bakalan tumbang, ya kan? Apa kabar Reza Gladys, JPU, Fitri Saulteru, semua itu kalian itu tidak akan mampu menumbangkan seorang Niki, ya. Nah, jadi begini, kalau aku menggariskan, Niki itu adalah terdakwa termahal di Indonesia. Berapa udah duit kalian habis buat menjarakan dia?